Tahun 1992, Dewa 19 muncul sebagai anak baru di kancah musik Indonesia. Nama besar itu kini identik dengan aransemen megah, lirik filosofis, dan konflik internal. Tapi mari tarik kembali tirai romantisasi itu, karena fakta sesungguhnya. Dewa memulai langkahnya sebagai band remaja yang belum siap jadi besar, dan mereka hancur dari dalam, bahkan sebelum sempat meraih puncak. Formasi awal Dewa 19 berisi Ari Lasso, Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Andra Ramadan, dan Wawan Juniarso. Mereka muda, berbakat, dan naif. Masalah utamanya, tidak ada keseimbangan. Sejak awal Dewa adalah Ahmad Dhani featuring teman-temannya. Ini bukan band demokratis. Ini adalah kerajaan kecil di mana Dhani adalah rajanya, pemimpin ideologi kebersamaan sekaligus manajer tak resmi. Setelah album debut Dewa 19 rilis dan sukses secara komersial, euforia tidak menyatukan mereka. Justru sebaliknya, ego yang terpendam mulai naik ke permukaan. Salah satu titik genting adalah hubungan mereka dan Wawan Juniarso. Wawan, drummer sekaligus pendiri, mulai merasa terpinggirkan dalam proses kreatif. Dia bukan hanya pemain, tapi juga salah satu pilar awal Dewa di Surabaya. Awalnya Wawan ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu dan ingin setiap weekend ada waktu buat keluarga. Namun alih-alih menyetujuinya band ini berinisiatif untuk menggantikan Wawan jika berhalangan dengan additional player. Hasilnya, pecah, Wawan hengkang tak lama pengerjaan album kedua band ini nyaris rampung. Isu personal dan profesional bercampur, tapi benang merahnya mengarah ke satu, yaitu Ahmad Dhani. Dalam usianya yang masih sangat muda, dia sudah berpikir layaknya produser veteran. Dia punya arah, konsep dan keinginan absolut. Sayangnya dia lupa bahwa band bukan proyek solo. Ia butuh kompromi, bukan komando tunggal. Dhani ingin Dewa menjadi seperti Queen, Yes, atau Dream Theater. Tapi ia menuntut kualitas itu dari anak-anak belasan tahun yang belum selesai belajar memahami diri sendiri, apalagi visi artistik tingkat tinggi. Ketika band ini dituntut jadi mahakarya, tapi dijalankan seperti tirani, hasilnya hanya menjadi pecah belah. Perlu diingat, Dewa awalnya adalah band anak SMA Surabaya. Ketika mereka pindah ke Jakarta tekanan berubah drastis. Musik menjadi bisnis, dan bisnis memerlukan ketajaman, bukan hanya bakat. Di tengah perubahan itu, Dhani bertransformasi lebih cepat dari yang lain. Ia tidak lagi bermain band, ia membangun brand. Formasi awal Dewa 19 gagal bukan karena kurang bakat. Mereka justru sangat berbakat. Tapi bakat saja tak cukup jika dikumpulkan dalam sistem yang tidak sehat. Dari awal, Dewa bukan band egaliter. Ironisnya mungkin memang harus begitu. Tanpa kekacauan itu Dewa tidak akan berkembang menjadi monster musik yang kita kenal di era 2000-an. Tapi harga yang dibayar adalah luka dalam dan persahabatan yang terbelah. Proses rekaman album kedua Dewa 19, format masa depan yang rilis di tahun 1994 mencerminkan dinamika internal yang rumit dan sejumlah keputusan kontroversial yang mempengaruhi arah musikal band ini. Pada tahap akhir produksi album ini, drummer asli Dewa 19, Wawan Juniarso, keluar dari band. Belakangan ini terungkap pula bahwa keputusan ini dipicu oleh ketidaksepakatan dengan Ahmad Dhani soal sistem pembagian honor. Dhani menerapkan sistem proporsional berdasarkan kontribusi, bukan pembagian rata. Wawan yang lebih mendukung sistem pembagian merata, akhirnya memilih mundur. Ironisnya, semua rekaman drum Wawan yang telah selesai untuk album ini dihapus. Band ini kemudian memutuskan menggunakan drummer tambahan untuk menyelesaikan proyek album. Untuk menggantikan Wawan, Dewa 19 mengajak dua drummer tambahan, Ronald Fristianto dan Rere Reza. Secara teknis mereka mumpuni, tetapi kehadiran mereka tidak mampu menggantikan karakter dan sentuhan personal Wawan. Permainan mereka terasa lebih seperti mesin pengganti daripada bagian dari ruh band. Secara musikal format masa depan menunjukkan eksplorasi yang lebih matang dibanding album pertama, aransemen lebih kompleks, penggunaan efek dan eksperimen genre lebih terasa. Ini membuktikan sisi progresif personil band yang tersisa.
Namun kehilangan salah satu pendiri band di tengah proses rekaman tetap memberi lubang dalam kekompakan keseluruhan. Kepergian Wawan membuka era ketidakstabilan formasi Dewa 19. Setelah Ronald dan Rere, posisi drummer sempat diisi oleh Wong Aksan, kemudian Bimo Sulaksono, lalu Tio Nugros. Pergantian terus-menerus ini menunjukkan bahwa pasca Wawan, Dewa 19 lebih dikuasai oleh visi sentral satu orang di dalam band daripada ikatan kolektif antar anggota. Format masa depan adalah karya yang secara musikal kuat, tetapi lahir dari kondisi internal yang terbelah. Keputusan untuk menghapus kontribusi Wawan dan menggantikannya dengan musisi bayaran menunjukkan kecenderungan band ini untuk memprioritaskan produktivitas dan kontrol atas solidaritas tim. Album ini adalah contoh bagaimana konflik dan kepemimpinan otoriter dapat menciptakan karya besar dengan harga yang tidak kecil. Album terbaik-terbaik adalah rilisan ketiga Dewa 19, dan dianggap oleh banyak musisi serta penggemar sebagai album paling penting dalam sejarah awal band ini. Dirilis saat musik Indonesia sedang dalam titik transisi antara pop komersial dan eksplorasi artistik, Dewa 19 muncul dengan warna baru rock progresif, balada melankolis, dan lirik-lirik tajam yang belum jamak di arus utama. Di album ini Aksan hadir menjadi additional player tetap Dewa 19. Ditunjuk langsung oleh Ronald Fristianto karena saat itu tengah membentuk grup band Gigi. Tak ada lagu lemah di album ini. Dari Cukup Siti Nurbaya yang sinis terhadap adat patriarkal, hingga Aku Milikmu yang menjadi balada cinta lintas generasi. Semuanya termasuk Restu Bumi dan Cinta Kan Membawamu Kembali masih sering diputar hingga kini. Album ini berani keluar dari pakem. Dewa 19 memadukan rock klasik, pop, elemen jazz, hingga progresif ala Dream Theater dalam satu paket yang tidak membuat pendengar bingung dan ini adalah karya eksploratif tapi tetap pop. Ahmad Dhani dan kawan-kawan mulai menunjukkan kekuatan puitisnya menulis lagu dengan perasaan dan ketajaman sosial, yang pada masanya jarang ditemukan di musik pop Indonesia. Cukup Siti Nurbaya misalnya, adalah kritik sosial terselubung dalam format lagu rock. Meski ide-idenya besar, sound mixingnya masih belum sebersih dan sedetail album-album berikutnya seperti Pandawa 5. Beberapa part instrumen tenggelam, terutama bass dan drum dalam versi kaset vinil awal. Di beberapa lagu ada kesan bahwa Dewa ingin bermain aman demi radio play. Misalnya Satu Hati Kita semestinya punya potensi jadi anthem besar, tapi produksinya terasa terlalu kaku dan clean. Kemudian band ini lanjut ke album Pandawa 5 yang sering disebut sebagai album terbaik Dewa 19, baik dari segi musikalitas komposisi maupun kekuatan emosi dalam setiap lagunya. Ini adalah album keempat mereka, dirilis saat band sedang dalam masa keemasan, dengan formasi solid yang dimana Wong Aksan resmi menjadi personil tetap band. Setiap lagu memiliki karakter unik, mulai dari balada penuh luka seperti Kirana, pop rock kontemplatif seperti Suara Alam, hingga rock progresif dalam selatan Jakarta. Album ini bukan hanya pamer skill, tapi juga menunjukkan kemampuan songwriting yang matang dan penuh jiwa. Dengan bantuan studio-studio terbaik saat itu, Dewa 19 membawa standar baru dalam mixing mastering di Indonesia. Banyak musisi menyebut album ini sebagai salah satu rujukan produksi musik 90-an. Namun sayang, meski Ahmad Dhani jenius keputusannya mengarahkan hampir seluruh arah artistik kadang membuat anggota lain kurang bersinar. Peran vokalis kadang terasa hanya sebagai medium pesan Dhani bukan interpretasi personal. Beberapa lagu dianggap terlalu eksperimental dan sulit dicerna pasar mainstream. Tidak semua penikmat musik pop bisa terhubung dengan pendekatan ini. Wong Aksan adalah tulang punggung ritmis album ini. Dia membawa teknik drumming yang lebih kompleks, dinamis, dan agresif dibandingkan drummer sebelumnya. Berbasis jazz rock, Aksan berhasil menciptakan groove yang tak hanya menopang lagu, tapi menjadi jiwa musiknya. Memang tiap isian musik di band ini penting, tapi tanpa Aksan Pandawa 5 tidak akan sepadat dan sekaya itu. Dalam wawancara lama, Dhani pernah menyatakan bahwa popularitas Aksan meningkat drastis setelah album ini. Banyak fans mulai melihat Aksan sebagai daya tarik baru Dewa, bukan hanya Dhani. Ada pula tensi kreatif di balik layar. Aksan dikenal memiliki idealisme tinggi dan kadang menolak instruksi Dhani, yang terbiasa mengontrol segalanya. Dhani yang menurut rumor sangat otoritas mutlak, merasa terancam oleh Aksan yang mulai bersinar sendiri. Hal ini diduga berkontribusi pada keputusan keluarnya Aksan dari Dewa 19, meski versi resmi menyebut perbedaan visi. Setelah keluarnya Wong Aksan dari Dewa 19,
Situasi band tidak menjadi lebih baik, justru semakin rapuh, baik secara musikal maupun personal. Tahun 1999, Dewa 19 merilis The Best of Dewa 19, album kompilasi yang tampak seperti perayaan karir, padahal di balik itu semua adalah kemunduran yang disamarkan. Ini adalah album nostalgia yang dirilis ketika band sedang krisis identitas dan moral. Album ini hanya mengeluarkan 2 lagu baru, yaitu Elang dan Persembahan dari Surg. Dewa 19 saat itu tengah karam, mereka tak mampu jalan ke album baru karena 2 pilar utama yaitu Ari Lasso dan Erwin Prasetya tenggelam dalam ketergantungan narkoba. Ari Lasso bukan sekadar vokalis, ia adalah suara dan jiwa Dewa 19. Tapi saat itu, vokalnya hancur, tubuhnya kurus, dan mentalnya tidak stabil. Pertunjukan live pun tak bisa diandalkan. Ahmad Dhani pernah menyiratkan bahwa ia frustrasi karena Ari sulit diajak rekaman dengan kondisi sadar. Ari sempat hilang dari publik, bahkan banyak fans mengira ia keluar sebelum benar-benar diumumkan. Di sisi lain Erwin Prasetya juga terjebak dalam lubang yang sama, ia dikenal sebagai musisi dengan kemampuan teknis tinggi, tetapi kecanduannya membuatnya tidak bisa konsisten di studio maupun panggung. Saat kondisi sudah tidak bisa ditoleransi, ia pun mulai tersisih secara perlahan. Ini adalah fase di mana Dewa 19 bukan lagi band, melainkan proyek bertahan hidup. Bukan untuk seni, tapi agar nama mereka tetap eksis di toko kaset. Apa yang disebut The Best justru dirilis saat mereka dalam kondisi terburuk. Ini bukan selebrasi, tapi kamuflase dari keruntuhan. Alih-alih berkarya baru, mereka menambal luka dengan nostalgia. Ahmad Dhani, sebagai komando, tidak tinggal diam, tapi caranya bukan menyelamatkan formasi lama, melainkan membangun ulang Dewa 19 dari puing. Ia mulai mencari pengganti Ari Lasso, dan mempersiapkan era Once. Ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana industri musik bisa terus bergerak walau para senimannya sedang sekarat. Dan bagaimana The Best bisa jadi tameng dari yang terburuk. Dirilis setelah masa-masa tergelap Dewa 19, pecahnya formasi awal, kehancuran Ari Lasso karena narkoba, dan keluarnya Erwin Prasetya. Bintang 5 bukan sekadar album studio ke-6, melainkan proyek rekonstruksi total. Ahmad Dhani dan Andra Ramadan memutuskan untuk membangun Dewa dari nol, namun tetap menjualnya atas nama kejayaan lama. Dan hasilnya? Meledak. Dengan lebih dari 1,7 juta kopi terjual, ini jadi salah satu album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia saat itu. Tapi di balik kesuksesan itu, banyak kritik yang layak dilontarkan, semua lagu rapi bersih, radio friendly. Tapi di sanalah masalahnya. Dewa 19 yang liar dan eksperimental seperti di album terbaik-terbaik atau Pandawa 5 menghilang. Yang tersisa adalah produk yang dipoles dengan sangat halus dan terlalu halus. Once adalah vokalis dengan rentang nada luar biasa dan kontrol teknik mumpuni, tapi ia datang ke Dewa sebagai penyanyi bukan pejuang. Tidak seperti Ari Lasso yang bernyanyi dari luka dan alkohol, Once bernyanyi dari partitur dan disiplin. Memang vokalnya cocok untuk aransemen kompleks, serta membawa kesan intelektual dan berkelas ke band. Namun Once minim emosi mentah, tidak bisa membangun koneksi batin serta terlalu bersih, terlalu netral seperti penyanyi tamu di band sendiri. Jadi apakah Once berhasil menggantikan Ari Lasso? Secara teknis ya, namun secara roh tidak. Erwin Prasetya kembali, simbol restorasi atau sekadar nostalgia? Setelah menjalani rehabilitasi, Erwin kembali ke Dewa untuk album Bintang 5. Tapi posisinya sudah berubah. Ia bukan lagi pilar kreatif, melainkan pengiring dalam sistem Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang kecewa dan babak belur karena ketergantungan Erwin dan Ari dulu, nampaknya tidak lagi menyerahkan kendali pada siapapun. Hubungan mereka menjadi profesional dingin, fungsional serta tidak emosional. Erwin kembali, tapi bukan sebagai sahabat. Ia hanya bagian dari puzzle yang harus dipasang kembali demi kebangkitan nama Dewa. Album ini menunjukkan eksplorasi nada, progresi akor yang kompleks, dan permainan emosi yang dalam. Tapi album ini juga jadi akhir formasi legendaris. Dari sanalah Dewa mulai kehilangan kendali atas integritasnya, karena masuk ke fase destruktif yang dipicu narkoba dan ego. Ini adalah album yang sukses besar, tapi juga menandai titik balik di mana Dewa 19 berhenti menjadi band pemberontak dan mulai menjadi brand. Dewa 19 terlihat bertahan, tapi bukan sebagai seniman yang bebas, sebagai merek yang dijaga, ditata, dan dijual. Tidak jauh beda dengan album selanjutnya, album ini memang membawa semangat bombastis dan kemasan yang megah. Tapi di balik kesuksesan komersial dan aransemen mewah, album ini justru menjadi titik retak internal, khususnya bagi Erwin Prasetya,
dan menjadi momen ketika Dewa 19 kehilangan roh kolaboratif yang selama ini jadi kekuatannya. Diduga ketidakcocokan ideologis dan artistik antara Dhani dan Erwin mulai tampak. Dhani mengarah ke musik yang lebih megah dan digital, sedangkan Erwin cenderung organik dan raw. Cintailah Cinta menjadi album terakhir Erwin bersama Dewa 19, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak lagi dianggap perlu. Selain perbedaan keduanya yang makin terlihat, ada sosok Tio Nugros resmi bergabung menjadi drummer tetap band ini. Teknik bermain yang rapi, presisi tinggi, dan sangat studio-friendly. Gaya bermainnya lebih metronomik, punya beat yang modern, dan sangat cocok untuk aransemen pop-rock masa itu. Namun Tio bermain terlalu aman, minim improvisasi. Energi band terasa tersentralisasi pada produksi, bukan performa tiap personel. Bahkan ada rumor jika Tio Nugros disetir Ahmad Dhani untuk soal pukulan drum setiap lagu biar terdengar baik. Dewa jadi terdengar seperti proyek Ahmad Dhani, bukan lagi band dengan 4 kepala. Album ini kemudian terdengar terlalu steril, tidak ada elemen liar atau emosi mentah seperti era terbaik-terbaik atau Pandawa 5. Tidak terdengar sebagai band, lebih terdengar seperti proyek solo Dhani dengan vokalis dan pemain pengiring, serta bass Erwin tenggelam, tidak ada groove khas yang menonjol. Album Cintailah Cinta bukan album yang buruk, justru secara teknis dan produksi, ini salah satu album pop-rock paling rapi dan sukses di era 2000-an. Namun dari sisi kebersamaan dan integritas artistik, inilah momen di mana Dewa 19 berubah dari band perjuangan menjadi mesin pop Dhani-sentrik. Kemudian pola itu kembali berulang-ulang di album Laskar Cinta, Republik Cinta hingga Kerajaan Cinta, bahkan bergabungnya Yuke Sampurna dan Agung Yuda Asmara yang keduanya memiliki gaya bermain yang rapi, teknis, dan sangat profesional dan menyatu dalam aransemen modern Dewa 19, tidak membuat album-album atau single berikutnya meledak seperti dulu. Di akhir masa jayanya sebelum memutuskan bubar, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia dicap sebagai single ambisi yang gagal mendarat. Lagu ini mencoba menggabungkan puisi patriotik dan nuansa cinta secara simbolis, dengan aransemen yang megah dan dominasi string section. Namun disinilah kelemahannya. Lagu ini terlalu ambisius, tapi kehilangan fokus. Liriknya terkesan berusaha terlalu keras menjadi puitis nasionalistik, tapi justru tidak menyentuh atau relatable bagi pendengar awam. Dari sisi musikalitas, Ahmad Dhani tampak ingin menampilkan kematangan musikal dan nuansa sinematik, tetapi hasilnya malah terasa berlebihan dan tidak grounded. Melodi vokal Once terasa datar, tidak memiliki hook kuat, dan instrumen penuh orkestra justru menutupi esensi lagu pop yang mudah diingat. Lagu ini seperti ingin jadi mahakarya, tapi tak punya pondasi emosi yang cukup kuat untuk melekat di hati pendengar. Ditambah dengan Bukan Cinta Manusia Biasa yang rilis 2011 yang potensi besar yang tertahan. Lagu ini sebenarnya memiliki struktur pop-rock yang cukup matang, dengan tema cinta spiritual yang menarik. Sayangnya aransemennya terasa monoton dan vokal Once kurang eksplosif dalam menyampaikan klimaks emosional lagu. Lagu ini seharusnya bisa meledak. Judulnya kuat, temanya luas tapi eksekusinya tidak meninggalkan kesan. Selebihnya hanya solo gitar dan melodi piano yang membekas di telinga. Dewa 19 dalam lagu ini terjebak dalam rumus yang terlalu aman, intro pelan, naik di tengah, lalu kembali pelan. Bahkan solo gitar pun terdengar seperti pengisi kewajiban, bukan klimaks emosional. Kedua lagu ini adalah contoh bagaimana Dewa 19, pasca era Ari Lasso dan Erwin Prasetya, kehilangan kekuatan narasi emosional dan musikalitas liar yang dulu membuat mereka eksplosif. Setelah terlalu rapi dan berorientasi pada estetika megah, mereka mulai terdengar seperti produk, bukan lagi perlawanan musik. Aransemen yang diduga terlalu dikendalikan oleh satu orang, membuat instrumen lain kehilangan peran emosional. Dewa 19 bukan kekurangan talenta, tapi mereka terlalu terjebak dalam ambisi kesempurnaan teknis hingga kehilangan api yang dulu menjadikan mereka legenda. Dewa 19 kini tampil dengan dua vokalis, Firza A dan Marcelo Tahitu, keduanya tidak diragukan lagi sebagai penyanyi hebat. Firza kuat di teknik dan power, sementara Elo punya warna suara yang khas dan soulful. Lagu seperti Kangen, Cukup Siti Nurbaya, atau Risalah Hati lahir dari penderitaan, semangat dan konflik internal para personel asli terutama Ari Lasso dan Once. Firza dan Elo hanya mewarisi panggung, bukan cerita. Mereka tidak tumbuh dalam lagu-lagu itu. Secara emosional, terasa seperti karaoke berkelas. Walaupun punya beberapa lagu baru, Dewa 19 kini lebih fokus pada konser besar-besaran, reuni, dan nostalgia massal. Ini strategi yang aman secara bisnis, tapi secara artistik mereka stagnan. Mereka seperti menjual album lama dengan kemasan baru, tapi kosong inovasi. Mereka tampaknya lebih tertarik memoles masa lalu ketimbang menciptakan babak baru. Bahkan album baru pun nyaris tak terdengar gaungnya, atau malah tak ada sama sekali.
Dewa 19 hari ini lebih mirip brand nostalgia. Mereka punya mesin, punya suara tapi kehilangan arah musikal. Firza A dan Elo adalah pengisi panggung yang mumpuni, tapi bukan pemilik ruh lagu-lagu itu.